Remaja di pesisir barat Lampung tega aniaya ayah kandung hingga tewas. Seorang remaja di Pekon Padang Rindu pesisir barat berinisial SPA berusia 19 tahun tega menganiaya ayah kandungnya sendiri hingga berujung meninggal dunia. Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat Ibtu Algi Ferliando mengatakan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Minggu 9 Juni 2024 pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, korban yang merupakan ayah kandungnya mengalami luka. Dijelaskannya, kejadian tragis tersebut berawal ketika pelaku sedang makan di dapur rumahnya. Saat itulah korban yang merupakan ayah kandungnya sedang tidur di ruang keluarga. Korban sendiri diketahui sedang mengidap penyakit stroke. Pada waktu bersamaan, korban meminta tolong kepada pelaku untuk diantarkan ke toilet. Karena beralasan sedang makan, pelaku pun menolak dan terjadilah percekcokan antar keduanya. Pelaku pun lantas menganiaya korban hingga jatuh tersungkur. Usai melakukan kekerasan tersebut, pelaku langsung pergi keluar rumah menggunakan sepeda motor. Berdasarkan keterangan tetangga, pelaku terlihat pergi dari rumah sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Sekitar 1 jam kemudian, istri korban pulang dari bekerja dan menemukan sang suami sudah dalam keadaan terkapar tidak sadarkan diri. Istri korban pun segera meminta bantuan tetangga dan menghubungi Polsek Pesisir Utara. Korban pun kemudian dibawa ke Puskesmas Pesisir Utara, kemudian dirujuk ke Puskesmas Lemong untuk perawatan lebih lanjut. Setelah sempat dirawat inap di Puskesmas Lemong, keesokan harinya korban menghembuskan napas terakhirnya. Sementara itu, pihak kepolisian pun tidak tinggal diam dan langsung mencari keberadaan pelaku. Pelaku ditemukan sedang bersembunyi sambil menghirup lem di rumah kosong, tepatnya di Dusun Gapura, Pekon Padang Rindu. Ya, korban pun mempertanggungjawabkan perbuatannya Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku pun kemudian dibawa ke Mako Polres Pesisir Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang PKDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pak Kasat, bisa dijelaskan terkait kejadian kita sekarang ini, ada kejadian apa, Pak? Ini terkait kejadian dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Ini pelaku adalah anak kandung korban yang menyebabkan meninggal dunia. Bisa dijelaskan kronologinya, Pak Kasat? Jadi kronologisnya itu pada hari Minggu tanggal 9 Juni pelaku waktu itu sedang makan. Ketika itu korban yang dalam keadaan sakit meminta tolong, sakitnya di sini sakit stroke, minta tolong sama pelaku untuk ditemani ke kamar mandi. Karena pelaku sedang makan, pelaku tidak berkenan untuk menemani, tidak dibantu, sehingga korban di sini marah-marah sama pelaku. Ketika pelaku dimarahi, tersulutlah emosi pelaku dan terjadilah kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Seperti itu. Setelah melakukan ini, pelaku lari kemana, Dan? Setelah melakukan penganiayaan kekerasan terhadap korban, pelaku melarikan diri ke salah satu rumah kosong di dekat TKP. Seperti itu. Untuk motifnya? Sebagai nelayan. Ini sering terjadi cekcok antara pelaku dengan korban. Sering terjadi pertengkaran yang disertai juga dengan kekerasan, sehingga ketika kejadian pelaku sudah tersulut emosinya. Seperti itu. Apa dikenakan pasal apa, Nana? Apakah perencanaan pembunuhan atau apa, Nana? Terkait dengan kasus ini, kita kenakan pasal 44 ayat 3 di Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga KDRT. Karena di sini pelaku dan korban adalah keluarga, anak kandung korban, dan ini terjadi dalam satu rumah, mereka tinggal satu rumah, jadi kita kenakan pasal KDRT. Yang melapor siapa, Dan? Yang melapor ini adalah ibu pelaku, istrinya korban.
agak repot, di sini aja cukup kok. Kejadian tersebut terjadi, korban langsung diberikan pertolongan pertama, dikirim ke salah satu puskesmas. Tetapi setelah dikirim ke puskesmas, ternyata nyawanya tidak tertolong lagi. Seperti itu. Nggak di belakang. BB dia buat nampar atau apanya nggak ada. Dia menggunakan tangan kosong.